Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rodibo 89. Selamat siang bagi rekan-rekan semuanya yang setia menonton, mengunjungi channel kami Rodibo 89 channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, mereview sedikit tentang hubungan kerja antara turbo dengan EGR dan intake manifold. Namun sebelum kita lanjut, tolong bantuannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, tekan lonceng notifikasinya. Baik, kita akan mereview atau berbagi informasi tentang apa hubungan kerja antara exhaust, turbo, EGR, dan intake. Oke ya. Baik, pertama-tama pada saat mesin hidup maka melakukan proses kerja. Setelah proses kerja, maka langkah selanjutnya adalah pembuangan. Jadi sisa bahan bakar atau hasil pembakaran yang di ruang silinder akan dibuang melalui di sini ada lubang-lubang keluar. Di posisinya ada di head. Ada 4, karena 4 silinder ada 4. Nah, itu keluar, sisa pembakaran keluar melewati. Kalau ini namanya header exhaust. Udara sisa pembakaran yang keluar dari sini itu sebagian keluar menuju turbo. Ini ada turbin turbo di sini. Ini turbin turbo, sehingga turbo berputar. Jadi gas buang yang keluar dari exhaust melewati turbin turbo menyebabkan turbo berputar dan sekaligus memutar blower turbo yang ada di sini, sehingga mesin mendapatkan suplai udara yang cukup. Kemudian sebagian sisa pembakaran yang keluar itu mengalir ke intake melalui pipa bypass penghubung antara exhaust dan intake. Nah, sebelum gas buang masuk ke intake itu mesti melewati namanya katup itu jadi disebut dengan EGR ini fungsinya untuk buka tutup. Pada saat mesin sudah mencapai pada RPM tertentu sesuai dengan seberapa kita setel. Kebetulan untuk mobil ini Isuzu D-Max yang kita punya ini kita setel di 4500 rpm. Nah, setelah 4500 rpm putaran engine di 4500 rpm, maka komputer ini adalah komputer akan memberi pesan kepada EGR bahwa suplai udara yang masuk sudah maksimal, sehingga memerintahkan EGR menutup. Karena EGR menutup, sehingga udara yang tadinya masuk ke intake melalui pipa bypassnya ini, karena ditutup salurannya oleh EGR, sehingga udara tidak bisa masuk. Nah, secara bersamaan komputer memerintahkan wastegate. Ada wastegate di bawah. Wastegate. Nah, itu barangnya. Wastegate. Komputer memerintahkan wastegate untuk membuka. Di sini ada katup buka tutupnya di sini. Jadi di sini ada katup buka tutup wastegate. Jadi pada saat EGR menutup,
secara bersamaan komputer memerintahkan wasket untuk membuka, sehingga sisa pembakaran yang tadinya masuk ke intake lewat bypass ini, karena ditutup katupnya oleh EGR, sehingga udara yang semestinya masuk ke intake itu, karena salurannya tertutup, maka dia masuk ke turbin, tapi tidak melewati lubang turbin, tapi melewati bypass melewati katup pembuangan yang ada di belakang turbin. Nah, karena udara yang masuk di sisa pembakaran yang masuk ke intake ditutup oleh EGR dan keluar langsung ke knalpot, sehingga putaran turbin jadi melambat. Karena putaran turbin melambat, sehingga blower pun melambat. Karena blower melambat, maka suplai udara yang masuk ke intake pun berkurang. Karena suplai udara yang masuk ke intake berkurang, sehingga power jadi loss. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa udara yang masuk ke intake itu dari hasil pembakaran itu adalah udara kotor, karena fungsi utama dari dibuatnya saluran sisa pembakaran ini dibuat sebagian masuk ke intake itu adalah untuk mengurangi emisi gas buang sebenarnya itu. Jadi mau ditutup mati pun tidak jadi masalah, cuman perhatikan faktor keawetan dari turbo. Oke, kita lanjut. Karena udara yang masuk sisa adalah merupakan sisa pembakaran yang masuk ke intake, maka otomatis udara itu adalah kotor. Nah, sehingga kita butuh pembersihan EGR dan intake secara berkala agar performa mesin tetap terjamin. Oke, jadi sekali lagi saya jelaskan, kita sampaikan bahwa hubungan antara exhaust, turbo, EGR dan intake adalah gas buang yang keluar melalui exhaust, sebagian masuk memutar turbin, sebagian lagi masuk ke intake. Nah, pada saat udara yang di intake sudah memenuhi maksimal menurut informasi dari komputer, maka EGR menutup. Ini EGR menutup, sehingga katup wasket membuka, sehingga udara yang tadinya masuk ke intake itu akan langsung terbuang ke knalpot. Karena dia langsung terbuang ke knalpot, sehingga power turbin jadi berkurang. Karena power turbin berkurang, maka blower pun putarannya melambat. Karena putaran blower melambat, sehingga udara yang masuk ke intake jadi berkurang. Akibatnya power jadi melemah. Seperti itu cara kerjanya ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang merasa tidak sesuai, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah kita akan perhatikan. Terima kasih atas infonya. Oke, itu aja. Salam Rodibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.